Mengejutkan, rakyat takut corona. Luhut bela TKI Cina. Pejabat BUMD Cianjur malah liburan ke Eropa. Oleh karena itu, Habib Rizik minta Jokowi dikarantina. Beda dengan Kemenaker, Luhut bela 49 TKA Cina di Kendari. Jangan dibesar-besarkan. Di tengah merebaknya virus corona, masyarakat dihebohkan dengan 49 TKA Cina yang bisa masuk ke Kendari. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah mengetahui adanya informasi tersebut. Berbeda langkah dan sikap Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker yang merekomendasikan deportasi TKA ilegal itu. Luhut malah membela para pekerja asing tersebut. Padahal rakyat takut orang dari luar membawa virus corona. Luhut menganggap tidak ada pelanggaran dari kedatangan puluhan TKA tersebut, sehingga ia meminta masalah ini jangan diperpanjang. Jangan dibesar-besarkan juga, harus proporsional. 49 itu dapat visa 211A pada 14 Januari sebelum kita dapat larangan Cina datang ke Indonesia. Ada juga Permen Kumhan, jadi nggak ada yang dilanggar, kata Luhut di kantor Kemenko Maritim Jakarta, Rabu 18 Maret 2020. Sebanyak 49 TKA itu bekerja di perusahaan pemurnian nikel, yaitu PT Virtu Dragon Nickel Industri atau PT FDNI di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Luhut menjelaskan, puluhan TKA itu sedang ditangani petugas. Mungkin ada sedikit masalah teknis 211A dan 211B. Sekarang mereka masih dikarantina di Kendari. Biar saja dulu, nanti kita lihat, ujar Luhut. Luhut menegaskan, kedatangan 49 TKA Cina tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku di Indonesia. Meski begitu, ia juga memastikan pemerintah bakal mengutamakan keselamatan masyarakat. Mereka legal semua. Jangan meributkan hal-hal yang tidak perlu. Kita juga tidak mau impor penyakit, tutur Luhut. Sementara itu, staf khusus Kementerian Tenaga Kerja, Dita Indahsari, mengungkapkan 49 warga negara Cina yang ada di perusahaan itu tidak memiliki izin kerja dari Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kemenaker alias ilegal. Mereka hanya mengantongi visa kunjungan. Keberadaan warga negara asing di lokasi kerja tanpa visa kerja jelas menyalahi aturan. Oleh karena itu, malam ini mereka semua diperintahkan meninggalkan lokasi perusahaan, tulis Dita di akun Twitter pribadinya. Menurutnya, setelah meninggalkan lokasi perusahaan, mereka harus dikarantina dengan benar. Tak hanya itu, dia menambahkan, perusahaan yang memperkerjakan mereka akan disidik dengan ancaman pidana sesuai bunyi di UU 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan, khususnya pasal 42 dan 43. Sedangkan terkait pemulangan 49 tenaga kerja asing ilegal ke negara asalnya di Cina, ia mengatakan, tindakan deportasi merupakan wewenang imigrasi. Deportasi tersebut adalah wewenang imigrasi. Kemenaker akan berkoordinasi dengan imigrasi, ujar staf khusus Kemenaker itu. Selanjutnya, abaikan COVID-19, pejabat BUMD Cianjur malah liburan ke Eropa. Tidak masuk akal. Sejumlah pejabat teras badan usaha milik daerah atau BUMD Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengambil cuti dan berlibur ke sejumlah negara di Eropa. Semula mereka akan melaksanakan umroh. Tapi karena ada kebijakan penundaan sementara ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi, mereka pun mengalihkan liburan selama masa cuti keliling Eropa. Padahal, di sisi lain, pelaksana tugas Bupati Cianjur Herman Suherman telah melarang para pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur, termasuk pegawai BUMD, bepergian keluar daerah bahkan keluar negeri, menyusul mewabahnya virus corona. Terkait ini,
Direktur Teknik Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, Syamsul Hadi, mengaku tak mengetahui persis negara mana saja yang dikunjungi para pejabat teras Perumdam Trimukti. Hanya sepengetahuannya, mereka sedang mengambil cuti. Ya, memang sedang cuti. Perkara berangkat kemananya, saya tidak tahu persis, kilah Hadi. Hadi juga mengatakan tak mengetahui persis proses cuti. Biasanya proses cuti pegawai BUMD diketahui kepala daerah ataupun dewan pengawas. Cuti pegawai setiap tahun diberikan selama 14 hari. Namun, menurut informasi, mereka mengambil cuti selama 9 hari. Dari informasi yang beredar, pejabat teras di lingkungan Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur yang sedang mengambil cuti diantaranya Direktur Utama, Direktur Umum, Kepala Bagian Produksi, Kasubakas, dan seorang staf bagian produksi. Mereka berangkat pada tanggal 13 Maret lalu. Sesuai jadwal, mereka akan tiba di Indonesia pada 23 Maret. Tapi kabarnya akan dipercepat kepulangannya ke Indonesia. Kabarnya akan pulang pada tanggal 19 Maret, ungkap Hadi. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman membela anak buahnya. Menurut Herman, keberangkatan mereka ke luar negeri jauh sebelumnya menyebar virus corona di Indonesia. Padahal, WHO telah mengumumkan virus corona menjadi wabah global awal Maret. Jadi, itu kan sebelum ada kejadian luar biasa seperti ini. Mulai sekarang hingga ke depan, sebelum ada pemberitahuan kondisi seperti apa dari pemerintah pusat, saya imbau agar para pejabat diam di tempat saja, dalih Herman. Kata netizen, karantina saja 2 bulan di hutan Nusa Kambangan. Kalau mereka datang kembali ke Indonesia, jangan deh bawa virus. Oleh karena itu, Indonesia panik. Habib Rizik minta Jokowi dikarantina. Front Pembela Islam, yang kita kenal FPI, mendorong pemerintah menelusuri kegiatan Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi selama 14 hari sebelum dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Penelusuran tersebut penting dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang pernah melakukan kontak dengan Budi Karya. Jika dalam kurun 14 hari sebelum dinyatakan positif corona, Budi Karya mengikuti rapat kabinet, maka seluruh anggota kabinet Indonesia Maju, termasuk Presiden Joko Widodo, yang hadir dalam rapat tersebut, mesti dikarantina, seperti ratusan WNI dari Wuhan, Cina di Pulau Natuna, dan ratusan ABK di Pulau Sebaru Kecil. Maka, standar pencegahan dan cara karantina ini juga harus diterapkan terhadap peserta rapat kabinet termasuk dan tidak terkecuali terhadap Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin rapat terbatas, ujar FPI dalam maklumatnya terkait wabah corona Rabu 18 Maret. Maklumat ini ditandatangani oleh Imam Besar FPI Muhammad Rizik Syihab, Ketua Umum FPI Ahmad Suboris Lubis, dan Sekretaris Umum FPI Munarman tertanggal 15 Maret 2020. Maklumat tersebut berisi 7 poin. Dalam maklumat itu, FPI juga mengkritik kelambanan pemerintah pusat dalam menangani penyebaran virus corona yang disebut berasal dari Wuhan, Cina. Sikap pemerintah yang awalnya meremehkan menjadi bahan candaan dan tak transparan menunjukkan inkompetensi pejabat pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Dan FPI juga mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk senantiasa membaca kunut nazilah di setiap sholat dan sedapat mungkin menghindari tempat-tempat keramaian yang mungkin menjadi media penyebaran virus corona. Tapi dianjurkan tetap memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktunya sambil terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan masjid. Bagaimana menurut pendapat Anda?